Selamat datang kembali di Blessing Time guys ya, Air Hidup Madiun. Kembali lagi kita dari Komisi Kaum Muda akan melayani dalam Blessing Time kali ini. Kami dari Komisi Kaum Muda akan membahas tentang hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial saat ini. Banyak rame lewat di Instagram, di TikTok, di YouTube juga. Hal-hal yang banyak disuarakan oleh anak-anak muda juga, yaitu Kristen progresif. Ini lagi banyak banget yang bahas tentang Kristen progresif. Nah, saya mau tanya anggaplah saya sebagai orang awam, karena saya juga awam, saya nggak tahu Kristen progresif itu apa sih. Ini ada dua teman kita, ada Pendeta Intan dan ada juga Mas Ayi yang akan membantu kita semua untuk mengerti apa itu Kristen progresif dan kita harus meresponnya seperti apa. Kristen progresif itu apa sih? CC Intan dan Mas Ayi. Siapa dulu silahkan. Pendeta Intan. Oke. Kayaknya mau beda deh sih. Sute caranya beda ya. Sih. Nah, kalau Kristen progresif sendiri sebenarnya kan sebuah gerakan untuk mencoba menampilkan sebuah kekristenan dengan kekristenan alternatif yang berbeda dari kekristenan pada umumnya. Jadi kan Kristen pada umumnya kan ya seperti kita kayak gitu. Cuma Kristen progresif itu sebuah gerakan di mana dia menampilkan kekristenan alternatif sebenarnya dengan mengajarkan semua itu diterima oleh Tuhan tanpa kecuali. Termasuk kayak kamu berdosa, kamu LGBT, kamu disayang sama Tuhan kok, kayak gitu. Jadi mereka menyampaikan sebuah pengajaran-pengajaran yang mungkin bagi mereka itu sangat relevan, tapi ada hal-hal yang mungkin kurang tepat. Jadi kenapa itu disebut sebuah gerakan Kristen alternatif gitu, supaya bisa diterima oleh semua kalangan orang. Seperti itu. Respon sedikit ya. Boleh. Tadi kan dibahas tentang Tuhan menerima segala manusia lah. Ya. Tadi salah satunya Tuhan mengasihi kita yang LGBT, mengasihi mereka yang kok kita, terus maksudnya mereka yang LGBT, terus ada mereka yang berdosa. Tapi kan memang sebenarnya kalau kita pernah diajari dulu kan memang Tuhan sayang semua kan. Tuhan sayang, dan bahkan Tuhan ngomong kalau Tuhan datang bahkan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia buat orang-orang yang berdosa, malah bukan buat orang-orang yang nggak berdosa, malah buat orang-orang yang berdosa. Berarti buat mereka yang LGBT, buat mereka yang sudah melakukan banyak dosa dan segala macam. Nah itu berarti nggak salah dong pemikirannya mereka. Gimana responnya? Ya bisa sih ya. Jadi makanya Kristen progresif sendiri kan kalau kita lihat ada satu statement yang disampaikan dari Pendeta Gilbert Lumondong, itu dia juga menyampaikan, karena juga membahas ini juga. Jadi Kristen progresif itu menurut dia gerakan yang menekankan kehadiran gereja itu enggak syarat utama. Artinya gini, jadi buat si pemaham Kristen progresif ini intinya perbuatan baik itu lebih dari lebih dari sekedar kayak misalnya kegiatan gereja dan lain-lain kayak gitu. Intinya tadi kan sudah disampaikan sama Pendeta Intan juga kan, bisa orang itu LGBT, bisa orang itu mantan perampok, mantan bandar, mantan macam-macam lah. Katakanlah sebuah kebiasaan atau orang-orang kriminal yang jelas-jelas biasanya ditolak kalau misalnya di sosial, tapi selama orang ini berbuat baik, pasti paling tidak dia tetap ada jaminan selamat kayak gitu. Berarti ibaratnya gini ya, tanpa kita harus percaya Tuhan sebagai juru selamat, asalkan kita berbuat baik, ya kita masuk surga. Buat si pemaham Kristen progresif. Buat mereka yang Kristen progresif kayak gitu. Padahal syarat utama untuk kita dapat masuk surga itu kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Amin. Siapa sih sing kayak gini siapa sih? Iya salam lah dia. Kaget aku. Menengai bakul rata tuh kau nih lho daganganmu. Kita masih ada hal yang perlu dibahas loh. Mau dibahas di sini? Forum besar ya. Oke.
Berarti kan tadi itu menurut saya yang nggak tahu ya, saya nggak tahu, saya bertindak, saya ngomong berdasarkan mungkin pemikirannya orang-orang yang tentang Kristen progresif, atau mungkin teman-teman yang mungkin ada yang belum mengenal Tuhan Yesus juga tahu Kristen kayak gimana, dan mereka tahu oh Kristen itu ada yang Kristen ini, ada yang Kristen progresif segala macam, terus mereka beranggapan bahwa oh ternyata Kristen gampang ya, ternyata masuk surga itu gampang ya, kayak gitu-gitu. Padahal ya gimana? Soalnya kan ya kalau dibilang gampang jadi ngikut Tuhan kan ya nggak juga, karena kita juga harus pikul salib dan segala macam kan ya. Ya kalau dibilang gampang ya gampang, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat, ya kita masuk surga. Tapi ada salib juga yang harus kita pikul, yang kita harus tanggung, itu juga yang harus kita jalani kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Jadi kalau pandangan Kristen progresif ini sebenarnya sudah mulai dari kapan? Kalau Kristen progresif sendiri itu dari tahun 96 itu nama Kristen progresif sendiri sudah secara resmi itu diberitakan gitu oleh tokohnya itu James Adam. Nah, terus 2006 itu mulai dipopulerkan kembali di gerakan gereja yang baru. Nah, sekarang lagi marak lagi sebenarnya seperti itu, yang dipopulerkan oleh influencer berinisial titik BS gitu ya. Nah kayak gitu, jadi kan apalagi kan sekarang kan menjangkaunya lewat media sosial dan bisa ditonton oleh banyak orang. Apalagi sebenarnya orang Indonesia itu tuh termasuk tingkat literasi. Bukan, religinya tuh tinggi. Jadi mereka tuh kayak memegang agama tuh tinggi gitu di tingkatannya dunia. Makanya kan ketika diflorkan seperti itu, mereka kan akhirnya seneng nih kayak gitu. Makanya kan penontonnya si BS ini kan banyak banget kan. Dan itu kan mulai dipopulerkan kembali. Dan ini sih yang sebenarnya yang agak mengganggu sih, karena banyak orang yang akhirnya dia sebenarnya benar kok, Tuhan itu sayang sama semua orang. Sekalipun kamu berdosa pun kamu nggak layak, Tuhan itu mau mati buat kamu kayak gitu. Sebenarnya benar kayak gitu. Cuma kita nggak bisa melegalkan semua dosa-dosa itu. Kamu tahu itu dosa. Cuma kamu harus bertobat. Nggak bisa ketika kamu sudah menerima kasih Kristus, terus kamu masih hidup sebagai orang yang LGBT seperti itu. Nah seperti itu, makanya kan ya memang Tuhan itu sayang, cuma ya kita juga harus berbenah diri kayak gitu sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima kasihnya Tuhan, seperti itu sih. Oke, berarti dulu memang ajaran ini udah lama ada. Iya. Tapi kurang terdengar. Iya. Terus karena ada media sosial yang sekarang sudah semakin banyak. Betul sekali. Terus akhirnya mulai tersuarakan kembali ke permukaan, dan yang dijangkau memang kebetulan rata-rata anak-anak muda. Iya. Oke, berarti kalau kita mendengar tentang mungkin mereka nggak secara gamblang atau nggak secara langsung mereka akan bilang bahwa mereka menganut Kristen progresif. Iya. Tapi mereka mau mengajak lah istilahnya, ya kan kita salah satunya tugas kita adalah menyebarkan Injil. Nah, terus ketika kita mendengar tentang kekristenan yang benar ini sebenarnya kayak gimana? Yang biar kita bisa membedakan, oh kalau Kristen progresif itu gini, sedangkan yang benar itu gini. Nah itu gimana? Bedainnya gimana caranya? Ada beda yang paling signifikan nggak dari ini? Mungkin kalau aku boleh nanggapin ya, sebenarnya tadi yang disampaikan sama Pendeta Intan kan sudah cukup menjelaskan. Cuma kalau kita mau lihat mana yang benar mana yang salah, ya kita back to Bible lagi gitu. Karena pada dasarnya Kristen progresif itu hampir mirip sebenarnya konsepnya dengan hyper grace. Jadi hyper grace itu adalah ketika ada satu ajaran atau ada satu kelompok yang percaya apapun kesalahan mereka, apapun dosa-dosa mereka, seberat apapun itu pasti diampuni tanpa mengakui dan bertobat. Jadi artinya katakanlah sampai mati dia mau tetap terjun suka membunuh orang gitu, atau misalnya
tetap suka main judi atau misalnya kayak tadi LGBT kayak gitu, dia mau sampai mati terus kayak gitu, tapi dia percaya karena Tuhan sayang banget itu pasti selamat udah. Nah padahal kalau kita lihat aja, kalau kita mau back to Bible, ayat yang paling populer lah, yang paling sering dipakai kan, karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16, pada dunia ini maka barang siapa yang percaya, artinya barang siapa itu kan kepada semuanya, tapi ada di situ ada syarat kayak yang mau percaya aja, salah satu aja, nggak usah banyak-banyak, atau misalnya beberapa orang aja dia diselamatkan, tapi yang nggak percaya otomatis binasa. Tapi Kristen progresif itu menganggap bahwa karena saking sayangnya Tuhan, itu kok rasa-rasanya buat mereka Tuhan itu kok kayaknya kejam atau jahat kalau misalnya harus membuat dua tempat, surga dan neraka, kemudian yang nggak taat atau yang misalnya nggak mau bertobat itu tadi dibuang ke neraka, seolah-olah Tuhan itu seperti bapak yang udah jelas-jelas kalau kamu nakal, kalau kamu jahat, kamu nggak akan pernah dapat apapun yang baik dari aku, kayaknya gitu. Karena kan itu sebenarnya udah cukup mencolok sebenarnya. Itu salah satu yang kita bisa lihat gitu. Apalagi targetnya Kristen progresif kan buat yaitu tadi anak-anak muda yang katakanlah kerohaniannya belum terbangun dengan baik. Kemudian ada juga orang-orang dewasa, orang-orang senior yang punya latar belakang sakit hati dengan gereja, kemudian ada Kristen abangan kalau kita tahu, jadi yang ya cuma ke gereja kadang-kadang tapi tidak benar-benar mendalami, tidak ngerti firman. Ketika dengar kata Kristen progresif ini sebuah terobosan baru buat mereka, artinya buat mereka bisa hidup semaunya dengan jaminan selamat pasti menurut mereka kayak gitu. Tapi nyatanya kan nggak bisa seperti itu, karena ya kita tahu juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dan lain-lain seperti itu. Jadi kita tahu ya cuma satu gitu. Walaupun ini ada statement yang lucu kemarin saya sempat dengar, intinya gini, Tuhan Yesus tuh sayang sama semuanya, termasuk ada yang nggak percaya sama Tuhan tuh termasuk anaknya Tuhan Yesus gitu. Padahal ya nggak bisa gitu, hanya yang dianggap anak yang mengaku dengan mulut, kemudian dengan hati percaya seperti itu. Tapi karena tadi konsepnya Kristen progresif, ibarat kata gampangnya itu loss gitu loh. Nah akhirnya terlalu berlebihan itu. Ya agak lucu juga sih kalau kita ketemu anak-anak di jalan terus kita nganggep dia, oh ini anakku gitu. Nah itu. Sedangkan dia gak benar. Lah aku sopo, aku lu kenal. Kan ya lucu ya. Betul. Kalau kita ujuk-ujuk langsung narik dia, kita diteriakin penculik. Iya. Ya kan nggak bisa gitu juga. Tahu-tahu jadi penyuliknya Serina di bawah kota kan. Jadi petualangan Serina 3. Nah betul. Oke, terus lanjut lagi, tadi kan ada beberapa alasan kenapa Kristen progresif itu muncul dan lain sebagainya juga kan. Nah itu bagaimana kita menyikapi dengan adanya pergerakan Kristen progresif ini mungkin sebagai kaum muda juga ya, sebagai anak-anak muda, tapi nggak terlepas juga untuk tadi kan dibahas juga tentang bukan kaum muda aja, tapi ada beberapa orang yang sudah dewasa secara umur juga. Mereka mulai mungkin tertarik atau mungkin percaya sama Kristen progresif kayak gitu-gitu tentang. Nah itu gimana cara kita menyikapinya tentang pergerakan ini? Sebenarnya kalau di Kristen progresif kita harus sendiri tahu apa sih ajaran-ajarannya mereka yang dipopulerkan. Kan seperti salah satu contohnya itu perbuatan baik itu melebihi doktrin yang seperti yang kita tadi bilang. Maksudnya semua orang yang baik itu ketika dia baik, dia bisa masuk surga karena ya Tuhan nggak menciptakan neraka sebenarnya kayak gitu untuk anak-anaknya, katanya sih seperti itu. Nah itu kan sebenarnya mereka hanya mengandalkan perbuatan baik, sedangkan firman Tuhan kan nggak seperti itu. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan iman kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah makanya kita harus menyikapinya ya gimana ya, kita percaya kembali lagi ke Alkitab seperti itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan dan kasih kita kepada sesama itu sebenarnya juga harus balance. Kan yang disuarakan oleh Kristen progresif itu, oh aku nggak mau di gereja ini karena terlalu ortodok, terlalu kaku seperti itu. Mereka tidak memiliki kasih terhadap sesamanya, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya ya memang ada benarnya. Makanya kenapa kebenaran firman Tuhan dan kasih ini tuh harus balance. Kalau kita hanya mengagungkan kebenaran aja, nanti kita jatuhnya kayak jadi orang Farisi. Kita dikit-dikit lihat orang dosa menghakimi. Oh, ada orang yang misalnya anak pang gitu ya contohnya.
atau orang yang mungkin penampilannya dekil kayak gitu masuk gereja. Terus kita langsung lihat, apa sih kamu nggak layak kayak gitu. Kan kayak gini karena kan kita sudah dipenuhi kebenaran. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kasih, akhirnya jadinya Tuhan sayang sama elo ya kan. Jadi apapun yang kamu lakukan Tuhan sayang sama elo kayak gitu. Eloku medok banget ya. Elek banget lah gitu. Makanya kan harus balance antara ajaran Alkitab dan praktek kasihnya kita tuh terhadap sesama. Terus juga mereka sebenarnya juga mengagungkan kayak Yesus itu jadi teladan hidup kayak gitu. Kan jadi kayak kita harus meneladani Yesus nih kayak gitu kan. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu seharusnya dipandang sebagai Allah terlebih dahulu kayak gitu. Nah kan jadinya kan sistem teologinya kan kebalik kayak gitu. Jadi yang mereka lihat karya penebusan Tuhan Yesus itu mereka melihatnya tuh dari sisi Yesus saja mau menderita loh, maksudnya menerima segala ketidakadilan ini kayak gitu-gitu. Padahal kan seharusnya kita melihatnya Tuhan itu yang jadi manusia kayak gitu loh. Dan dia kan mengerjakan karya keselamatannya itu buat kita kayak gitu. Gitu-gitu. Terus sebenarnya ada beberapa pengajaran juga yang perlu kita sebagai orang Kristen terutama perlu kita cermati lagi. Kita perlu kayak bisa memikirkan lagi, terutama kan mereka kan suka gereja yang inklusif. Makanya kan mereka tidak terikat sama gereja itu tadi kan, seperti yang dikatakan Mas Ayi itu kan. Nah, mereka tidak mau di gereja itu jadi eksklusif. Makanya mereka tuh mau menerima semua orang. Sebenarnya ini pemahaman yang benar sebenarnya. Misalnya, kalau dulu kan orang Kristen itu dipandang agamanya wong londo kayak gitu. Itu kan. Makanya kan kayak orang-orang pribumi, orang-orang Jawa kayak gitu, yang kulitnya bukan putih kayak gitu kan. Itu kan jadi susah mau masuk gitu kan. Ya, itulah ya gitu. Terus kan dianggap kayak wanita sama laki-laki itu dulunya tuh nggak setara. Makanya kan kenapa ada beberapa gereja pun yang tidak mengizinkan kayak gembala sidangnya itu perempuan, terus yang berkhotbah itu perempuan kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang mereka suarakan sebenarnya ya ada benernya gitu. Cuma untuk masalah LGBT tadi sebenarnya kita kan memang menerima. Kan ada orang-orang yang cacat mental, cacat fisik, tapi ada orang-orang yang juga punya kelainan orientasi seksual kayak gitu dari kecil kayak gitu. Dan kita juga harus bisa menerimanya. Dan sebenarnya gereja itu sebagai wadah di mana harus bisa memuridkan mereka nih, orang-orang yang kayak gitu, yang punya kelainan sejak kecil itu. Bukan yang kayak mau menjauhi. Kan biasanya kalau orang yang melambai gitu kan biasanya itu malah digojloki apa? Ditertawakan. Iya, betul, dibully gitu. Kok melambai? Kok ini? Ya gitu kan. Gitu. Boti itu apa ya, Mas? Ya itu. Ya istilah anak sekarang ini. Kayak obat dulu. Apa itu ya? Obat-obatan. Iya. Obat-obatan terlarang dan sebagainya. Nah itu kan seringkali di gereja malah kayak dijadikan bahan olok-olokan kayak gitu. Nah sebenarnya kan itu tidak baik juga. Kan kita harus memuridkan menerima mereka. Makanya kan perlu dipikirkan ulang yang seperti itu. Terus ada satu hal yang mungkin ini yang perlu kita juga pelajari. Kalau di Kristen progresif sendiri mereka tuh mementingkan apa yang ada di dunia ini, sedangkan nanti di kehidupan setelah kematian itu mereka nggak terlalu memikirkan yang kayak gimana gitu loh, kayak gitu. Nah sebenarnya mau kita apa yang kita lakukan di dunia dan nanti kehidupan kekal itu tuh sama-sama pentingnya. Cuma kan kadang gereja-gereja, apalagi gereja-gereja yang pikirannya, pandangannya mungkin di zaman-zaman lalu kan selalu menantikan kedatangan Yesus sampai mereka lupa dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Seperti itu. Makanya kan mereka terus menyuarakan itu, sebenarnya ada benernya. Cuma mungkin dikemas dengan cara yang mungkin kurang tepat. Jadinya kan ada beberapa hal yang melenceng seperti itu. Makanya kan kita harus tahu nih apa pengajaran apa yang mereka sampaikan dan apa sih kata firman Tuhan. Kayak gitu. Jadi kan kita harus lihat kasus per kasus kayak gitu kan. Ya, benar. Menurut Mas Ayi gimana? Ya tetap setuju sih. Soalnya kan kalau dilihat case by case-nya kan seperti itu. Kayak tadi sudah dijelaskan banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerespon atau
seharusnya baiknya reaksi Kristen progresif ini ya benar-benar harus dilihat. Paling benar yaitu balance, nggak boleh imbalance gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa dengan Kristen progresif itu kan berarti perbuatan baik lebih penting. Artinya gereja jauh lebih berfungsi atau jauh lebih baik kalau misalnya lebih sering misalnya kayak bagi-bagi sembako atau misalnya lebih sering kayak kunjungan bagi-bagi beras, minyak, bagi-bagi akte, tanah, rumah gitu. Oke, Jadi aku juga kesannya mau kan, dong. nah, kan gitu kan. Bansos. Bansos. Kan menjelang pemilu biasanya kemana? Nah, Oke. itu bagus biasanya kan gitu. Tapi Ada kan, stikernya biasanya Mas. sama kaos biasanya. Kaos biasanya dipakai Hans kayaknya ya. Sama nomor. Nomor. Ya kan nomornya kan jelas jadi harus. Oh, Betul, oke. betul, betul. Biasanya sama surat KTP ini nanti biar berjaminan gitu. Nah, terus Pemilu wis lewat Mas. oh iya, ada lagi nanti Pilkada. Mas. Oh Iya. Wah, ada pilkada kita gitu. Ya betul Mas. Makasih Mas kameramen. Aku ya gitu. kabupaten. Iya juga ya. Iya juga ya. Lah kok ya wong kabupaten. Masuk tuh Enggak. KTP ku kota, Bos. KTP nih. KTP ku kota, Bos. Oh KTP ku yo. Rumah boleh kabupaten. KTP kota, Bos. Sing jelas aku orang benar tapi. Oke. Iya, betul. Amin. Betul. Puji Tuhan. Klaim ngene iki terus piye? Nah, iya. Kayak gak valid ya. Enggak, setidaknya aku iso ngeklaim aku bukan penganut Kristen progresif. Wah. Nah. Gitu kan. Gitu. Begitu. Jadi maksudnya balance tuh ya balik lagi kayak tadi. Jadi nggak cuma gereja itu mementingkan kayak kegiatan sosial aja di luar, tapi lebih dari itu penanaman nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan itu juga harus kuat. Jadi jemaatnya tuh nggak gampang diombang-ambingkan sama jenis-jenis kayak gini, karena kan sebenarnya ini kan pengajaran idealis ya. Jadi paham satu orang yang biasanya dipaksakan buat orang lain setuju, kemudian dilihat relevansinya juga sama keadaan zaman sekarang, karena banyak orang sekarang kesannya mengharapkan gereja itu peduli sama keadaan jemaatnya secara keseluruhan. Artinya nggak cuma rohani aja, jadi kayak kebutuhan keuangan, pekerjaan, kesehatan mereka tuh yang tanggung jawab harusnya gereja. Ketika gereja tidak memenuhi itu, dianggap bahwa gereja tidak berfungsi. Nah, kemudian ketika muncul ada Kristen progresif dengan paham-paham seperti itu tadi, bahwa perbuatan baik lebih penting, biasanya nanti ada orang-orang yang tadi balik lagi ke yang Kristen, yang orang-orang yang sakit hati, kemudian yang punya kepahitan, punya ya tadi Kristen abangan tadi, pasti akan setuju dengan gampangnya sama Kristen progresif. Karena dilihat lagi biasanya kan apalagi kalau sudah lihat arahnya ke pendeta atau ke misalnya gembala sidang gitu, apa yang disampaikan sama apa yang diperbuat nggak sama. Ketika ada paham Kristen progresif, ya dia pasti akan lari ke situ dengan gampangnya, karena kembali lagi tadi nggak ada dasar secara kebenaran yang utuh, yang pasti, yang dia bisa terima. Kemudian Kristen progresif adalah sebuah ide yang menarik dan baik sepertinya menurut telinga mereka dan mata mereka, jadi menurut mereka pasti akan setuju. Nah, hal ini yang harus dihati-hati. Makanya kita kalau sebagai orang yang sudah ngerti, ataupun kita yang mungkin belum ngerti tapi mungkin ada Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang dengar kita obrolan kita hari ini, setidaknya bisa lebih paham lagi, bukan ikut kayak ikut kata siapa yang benar siapa gitu, tapi langsung aja back to Bible. Alkitab bilang apa, ya udah itu nggak bisa diganggu gugat. Nah, sayangnya saya pernah dengar itu Kristen progresif itu meragukan kebenaran dari Alkitab. Artinya menurut mereka Alkitab itu bisa salah, bahkan Alkitab itu punya kontra sendiri dari ayat per ayatnya. Jadi kayak nggak menjawab. Ada satu statement yang waktu BS sampaikan itu buat saya cukup menggelitik karena lucu. Buat dia kata Tuhan itu mengizinkan Salomo bisa punya istri banyak. Artinya poligami dilegalkan. Dia bilang di situ karena punya 700 istri dan 300 gundik gitu. Artinya di situ Tuhan izinkan. Padahal kalau nanti mau dibaca, kalau nggak percaya bisa dicek sendiri di di kitab, kalau nggak salah di 2 Raja-Raja atau berapa saya lupa nanti. Pokoknya di antara itu. Kalau nggak 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, di situ nanti ada kok. Kalau nggak Tawarikh kalau nggak salah. Dijelaskan tidak ada kata di situ bahwa Tuhan mengizinkan Salomo punya 700 istri dan 300 itu karena dia tertarik, karena parasnya, karena cantiknya, karena macam-macamnya itu, karena fisik. Akhirnya dia mengambil keputusan itu. Tapi buat salah satu influencer ini tadi disampaikan bahwa Tuhan aja mengizinkan bisa punya itu tadi, bisa punya 1000 istri itu tadi lah. Kalau hal-hal kayak gini nanti dia benarkan, dia legalkan, kemudian ada orang yang sama sekali tidak pernah baca, tidak ngerti hal ini, dia pasti akan ikut-ikutan. Ibaratnya juga kayak
masalah tato dan lain sebagainya, karena kita juga lihat dia bertato gitu. Orang pasti akan bilang, berarti Kristen boleh tato. Nah, kita kembali lagi, kalau sebelum dia bertobat dia bertato, it's okay. Tapi kalau dia sudah bertobat, dia ngerti kebenaran, terus tato, lah itu buat apa? Nah, tapi kan dia pembelaannya banyak sekali, katanya buat seni. Dia istilahkan ada di salah satu video yang dia buat, dia bilang kalau misalnya dia punya rumah, kemudian rumahnya kosong, dia akan menghias itu sebaik mungkin. Nah, jadi dia samakan keadaan tubuhnya yang katakanlah kulitnya dia yang polos, kemudian digambar macam-macam, ditato macam-macam, mulai dari ayat Kejadian sampai Wahyu, ditato semua misal di badannya, itu juga nggak akan menghasilkan apa-apa, karena seharusnya kalau dia sudah tahu kebenaran, seharusnya nggak perlu itu. Nah, buat orang-orang yang nggak ngerti juga, ini juga bahaya, nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kerancuan bahkan efek negatif dari paham Kristen progresif itu sendiri. Intinya Banyak sesuatu yang hati-hati lah. dipelintir. Jadi pelintir jauh sekali. Maksudnya merelevankan segala sesuatu untuk bisa diterima. Kan apalagi orang-orang zaman sekarang kan suka nih kayak pengajaran atau khotbah-khotbah yang ringan. Kan nggak mau nih kayak dikasih khotbah yang pedes kayak gitu. Kan nggak mau nih kayak dikasih khotbah yang keras. Maunya kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan mendapatkan ini dan itu, Tuhan sayang sama elu, kayak gitu-gitu kan. Gitu kan, maksudnya kan khotbah-khotbah yang ingin memuaskan hasratnya diri kita sendiri kayak gitu. Padahal kan sebagai orang Kristen sendiri, ya kayak tadi kita harus pikul salib seperti itu. Itu kan menjadi bagian kita, kayak gitu. Makanya kan sedihnya itu sih, segala sesuatu direlevankan sampai pada akhirnya itu mengorbankan kebenaran itu sendiri. Itu yang sangat disayangkan sekali. Oh, tapi kalau menurut saya menanggapi yang ini tadi ya, kemunculan Kristen progresif itu mungkin ada positifnya juga buat kita. Betul. Bisa, Iya tetap kan? ada pasti. Iya. Karena jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja mungkin akan menjadi bahan introspeksi. Iya. Kenapa orang-orang kayak gitu kok sebegitu besarnya mereka membicarakan tentang kasih? Apakah mereka nggak mendapatkan kasih yang sebenarnya di gerejanya, Nah, bisa jadi di seperti itu. komunitasnya, sampai mereka bilang bahwa ya kita kasih. Saya melihat itu kayak mereka pribadi yang kayaknya kurang kasih dalam hidupnya tuh. Jadi aku itu orang yang pengen selalu dikasihi. Ya. Kayak mereka merasa kasih Tuhan itu kayaknya sampai sekarang itu belum cukup deh buatku. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir kita udah diselamatkan Tuhan dan segala macam, itu udah lebih dari kasih Tuhan yang wah, itu udah nggak bisa dibayangkan sebenarnya kan. Tapi mereka merasa masih kurang. Habis dikasih tapi aku masih pengen gini, ya tetap Tuhan kayaknya tetap harus mengasihi aku deh. Kayak sih kurang terima ya. Mungkin ada positifnya buat kita jadi gereja ya, mungkin kita masih kurang mengasihi sesama kita. Ya, mungkin betul, menurut mereka mungkin Iya. kan banyak orang-orang juga, mungkin nggak sedikit juga banyak orang yang tersakiti di gereja mungkin karena mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita bersinggungan dengan orang lain, kita berkomunitas kan selalu ada hal-hal kayak gitu karena kita juga manusia sosial. Kan katanya pisau menajamkan pisau, manusia menajamkan sesamanya, ya kan itu salah satu juga Tuhan untuk mengajarkan kita menjadi tambah dewasa. Tapi ada salah satu orang mungkin yang ketika diasah dengan sesamanya, mereka nggak dapat pengertian itu, akhirnya mereka merasa, oh ini kayak nggak mengasihi aku deh. Iya. Makanya aku, ini mengasihi aku nih, Kristen progresif nih, kayak aku pindah sana aja deh. Iya. Kayaknya lebih cocok nih. Mungkin ada kayak gitu-gitu ya. Ya itu sebagai pengingat kita semua yang mungkin teman-teman kaum muda juga yang mungkin merasa apa ya di luar sana, kamu nggak dikasihi. Iya, kalian nggak dikasihi, mungkin datang di ibadah kita. mungkin sama Tuhan, mungkin nggak dikasihi sama temen atau apa ya, kalian belum merasakan ibadah kita ya. Mungkin, tapi saya juga nggak berani ngeklaim kayak gitu, nanti kesannya sombong ya. Iya. Ya jadi berarti respon kita cukup kayak tadi, kembali ke jalan yang benar, yaitu Alkitab, pedoman hidup kita. Karena pedoman hidup kita yang ditinggalkan sama Tuhan ya Alkitab salah satunya kan. Betul. Habis Jadi, ini harus ada pendalaman Alkitab nggak sih? Iya nih. Jadi buat teman-teman juga yang ketika lihat di TikTok, ketika lihat di Instagram segala macam, ketika ada orang yang berbicara tentang kekristenan, tentang orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus kayak gimana, jangan langsung beranggapan bahwa itu benar. Betul. Merasa mungkin
kok ini enak ya, mungkin iya, tapi mungkin bener nggak. Saya pernah baca di salah satu statementnya pendeta Raguel Lewi yang pernah kita undang dulu waktu youth. Dia pernah ngomong di Instagram sih, yang kadang kita ngerasa enak bukan berarti itu benar menurut Tuhan, kayak gitu. Jadi mungkin kita ngerasa Kristen progresif enak sih, kayaknya mereka semua mengasihi saya, nggak ada yang membenci saya kok. Apapun yang saya lakukan, apapun latar belakang saya, ya kalau latar belakang sih berarti kita sudah tinggalkan sih harusnya. Apapun yang saya lakukan sekarang, apapun yang mau saya lakukan besok, kayaknya Tuhan tetap mengasihi saya. Itu ya mungkin enak, mungkin kita merasa kita sangat diterima dan kita nggak pernah merasa tertolak, tapi belum tentu itu benar menurut Tuhan. Betul. Ya benar Pendeta Intan. Betul. Ya itu salah satu statement yang saya masih percaya sampai sekarang. Nah, juga kalau pesen buat teman-teman kaum muda sekarang apa Pendeta Intan sama Mas Hai? Boleh gantian. Sebenarnya BS ini pernah ngomong di sebuah videonya dia, gara-gara dia ungkapin ajarannya ini, mempopulerkan ini lagi kan, sebenarnya bersyukur loh, kayak gereja-gereja akhirnya mempertanyakan imannya mereka kepada Tuhan. Pas saya dengar, iya juga sih, sebenarnya benar. Makanya kenapa waktu beberapa lalu kan kita sempat sharing, kenapa kok kamu dari sekian banyaknya adanya Tuhan, kenapa kok kamu percaya sama Tuhan Yesus? Nah itu, makanya kan ketika kita ditanya seperti itu, kita harus mempertanyakan diri kita. Dari sekian banyaknya Tuhan yang ada di dunia ini yang diajarkan oleh orang-orang, kenapa kok kita ini memilih percaya sama Tuhan Yesus? Pengalaman-pengalaman pribadi apa yang sudah kamu alami kayak gitu? Terus kenapa alasan kamu terima Yesus sebagai juru selamat? Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kenapa kok kamu jadi orang Kristen? Kok karena aku ikut mamahku, papaku, karena kan dari kecil sudah kayak gini, kayak gitu. Berarti kan kamu kayak gandol, kesamatannya tuh gandol sama orang tuamu, padahal kan kesamatan itu kan pribadi kita masing-masing kayak gitu. Makanya buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita juga mempertanyakan diri kita kembali seperti itu. Kenapa sih kita kok mau memutuskan untuk memilih Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita? Itu hal yang paling penting. Jadi kalau kita sudah tahu kenapa kita memilih Yesus sebagai juru selamat, kita harus tahu ke depannya kita harus melakukan apa. Bahkan sebanyaknya tantangan dan godaan, itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita untuk kita meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, karena kita benar-benar ngerti kenapa kok kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi jangan sampai kita cuma hanya ikut-ikutan, dari kecil memang Kristen kayak gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara juga semuanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena itulah yang akan membuat iman kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita nggak mudah goyah tadi. Terus kalau ada ajaran berbagai ajaran, iman kita juga nggak cepat goyah kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, Mas Hai? Kalau aku sih mungkin kalau sebenarnya waktu dengerin yang Kristen progresif itu ada satu video yang waktu itu dia ngobrol sama salah satu narasumber. Sebenarnya awal ide itu dicetuskan kan berawal dari masing-masing dari mereka ini punya kepahitan dari gereja mereka yang lama. Makanya kemudian mereka mencoba untuk punya satu revolusi yang baru, diharapkan dengan adanya Kristen progresif ini kayak tadi yang Mas Gilang sampaikan juga, gereja itu buka mata, karena kebanyakan memang banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak gereja yang secara sadar nggak sadar mereka tuh kadang nggak bisa jaga perbuatan, kemudian tutur, kemudian respon reaksi mereka yang sepertinya menurut mereka itu tuh baik untuk mendidik, baik untuk mengatur, baik untuk mengasah. Ternyata buat beberapa orang, khususnya buat mereka waktu podcast, itu melukai hati mereka dan kemudian nggak bisa dibereskan. Kemudian ketika mereka memutuskan untuk keluar, ternyata bukan keluar dalam keadaan sembuh, tapi keluar dengan keadaan sakit, dan itu tadi menularkan banyak virus ini tadi kan akhirnya. Nah makanya mungkin poin yang bisa saya sampaikan khususnya buat semua lah. Jadi nggak cuma semua yang pelayan Tuhan, nggak semua yang hamba Tuhan, bahkan yang jemaat sekalipun, kita itu sama-sama orang Kristen. Orang Kristen tuh kita kalau di Indonesia aja minoritas. Satu tekanan yang begitu berat karena apapun yang nanti kita akan lakukan, kerjakan pasti akan dimonitor, tuh akan dimirroring terus. Jadi sebisa mungkin
kalau bisa kita as is. Jadi artinya berintegritas itu tadi. Kalau di gereja kita orangnya dikenal baik, kalau bisa di luar kita juga dikenal baik. Jadi dari situ secara nggak langsung Kristen progresifnya benar-benar dalam arti yang baik gitu. Jadi Kristen yang punya progres gitu loh. Jadi di gereja benar-benar apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita lakukan di luar. Kemudian juga sebagai orang Kristen kayak tadi yang Pendeta Intan sudah sampaikan, kenapa kita kok benar-benar mau pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya itu juga salah satunya dari karya rohnya gitu. Ini nggak bisa lepas dari situ, karena dengan demikian kita punya kepastian, kita punya keyakinan penuh ketika kita ditanya, ketika kita harus mengaku sesuatu, kita santai, kita dengan PD-nya. Misal ditanya agama, kita pasti langsung bilang agama Kristen. Kenapa agama Kristen? Karena Tuhan Yesus baik. Apa buktinya? Kita bisa langsung bilang karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Tapi balik lagi kita harus menghidupi itu. Ketika kita bisa menghidupi itu, kita tahu bahwa memang Yesus itu ada, kemudian Yesus itu kasih, karena kita ngalami dan kita juga bisa tunjukkan itu tadi. Kemudian kita juga percaya bahwa apa yang sudah Yesus ajarkan melalui titipan satu-satunya tadi Mas Gilang bilang Alkitab itu tadi, kita nggak pertanyakan ini lagi, kita udah nggak debat ini lagi, kita nggak perlu cari pembenaran dari Alkitab ini sendiri, tapi kita yakin percaya ini kita bawa kemana-mana. Maksudnya nggak bawa Alkitab kemana-mana juga ya, maksudnya kebenaran tapi ini kemana-mana bawa Alkitab. Oh ya benar, di HP Ya, sekarang betul. benar. Ya tapi bukan yang buku. Nah tapi kan dari situ keyakinan kita itu benar-benar kelihatan gitu loh. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, oh ternyata basicnya tuh dari Alkitab itu sendiri. Jadi orang-orang yang mau beranggapan bahwa kayaknya orang Kristen tuh jahat dan lain-lain, mereka nggak bisa ngomong itu lagi kalau misalnya kita benar-benar hidupnya taat dan benar itu tadi. Saya ingat banget, saya terberkati sama salah satu statement hamba Tuhan yang dia bilang gini, 1000 doa itu belum ada apa-apanya daripada satu ketaatan. Artinya dari sekian banyak, ketika banyak orang yang menganggap bahwa ketika dia selesai baca Alkitab atau mereka banyak baca Alkitab, mereka akan menganggap bahwa dirinya itu rohani atau mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi nyatanya lebih baik sebuah ketaatan. Artinya ketika mereka baca, kemudian ada satu poin-poin yang baik yang dia belajar kerjakan sedikit, kemudian orang bisa lihat itu akan jadi dampak yang jauh lebih baik gitu. Nah jadi dengan demikian kan enak gitu loh. Kita ngelawan Kristen progresif bukan dengan serangan, bukan dengan debat. Ajaranku lebih benar, di gerejaku ngajarin lebih benar enggak, tapi kita langsung mendebat itu atau kita tunjukkan itu dengan kasih. Makanya kan firman Tuhan bilang kejahatan ya dikalahkan dengan kebaikan. Enggak pernah kebaikan kalah sama kejahatan. Jadi dengan kita lakukan itu udah nggak ada lagi seharusnya gereja-gereja yang mendebatkan itu, karena kembali tadi dia balance secara kerohanian, dia kuat, dia yakin, dia asli, dia murni. Kemudian secara tindakan itu tadi bentuk perbuatan baik atau kasih itu tadi kelihatan nyata, nggak cuma di gerejanya tapi personilnya juga baik, mungkin gitu sih. Oke, berarti itu tadi ya. Jadi kalau kita semua lagi lihat ada di Instagram atau di TikTok tentang pengajaran Kristen progresif, gak usah dikasih head comment, gak usah direspon Ya, dengan jarinya buruk. ditahan ya guys. Kadang-kadang kita di media sosial kan suka kelepasan ya, atau omong apa sih ya kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak perlu, karena ya kita nggak perlu mempeributkan sesuatu yang mungkin nggak berguna juga ya. Iya, buang-buang energi ya. Kita cukup yang progresif, cukup iman kita sama Tuhan aja. Betul. Jangan yang lain-lain di luar itu. Kayaknya juga kita ngurusi hal-hal gitu juga nggak ada untungnya faedahnya, juga, nggak ya ada benar, untungnya, nggak ada cuma untungnya. ngabisin waktu. Jadi ya semakin kenal sama Tuhan aja kayaknya lebih enak daripada semakin ngurusin hal-hal yang kayak gitu ya. Mungkin pembicaraan kita tentang Kristen progresif hari ini sudah selesai. Semoga juga memberkati buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan Blessing Time kali ini. Terus apa ini? Konteksnya Kata-kata penutup dari Hans. Si kata-kata penutup dari Mas Pantun. Bakul Mbak Menawar kebetulan. Enggak ada. Apa sih, Hans? Oke, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.